Baik, selamat sore. Kan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tema yaitu demokratisasi dalam mewujudkan pluralisme di Indonesia. Yang pertama, saya akan memaparkan apa itu demokratisasi. Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Transisi ini bisa terjadi dari rezim otoriter dan demokrasi menyeluruh, dari sistem politik otoriter ke semi demokrasi, atau dari sistem semi otoriter ke demokrasi, maaf. Berbagai pola demokratisasi digunakan untuk menjelaskan fenomena politik lain. Misalnya, apakah negara terlibat dalam perang atau ekonominya tumbuh? Demokratisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pembangunan ekonomi, sejarah, dan kondisi masyarakat. Hasil hasil ideal dari demokratisasi adalah menjamin rakyat punya hak memilih dan suara dalam sistem politik negaranya. Proses demokratisasi politik di Indonesia dimulai sejak periode awal kemerdekaan bangsa Indonesia hingga mencapai puncaknya pada Revolusi 1998. Proses demokratisasi di Indonesia dimulai ketika terjadinya perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden, yaitu B.J. Habibie, pada 21 Mei 1998. Disebut transisi karena pada fase inilah Indonesia mengalami peralihan atau transisi sistem politik dari otoritarian menuju demokrasi, transisi dari supremasi militer kepada supremasi sipil, transisi dari sentralisasi ke desentralisasi, dan seterusnya. Yang maknanya adalah Indonesia telah beranjak meninggalkan sistem diktator dan sedang menuju perubahan sebagai negara yang demokratis. Kemudian, pertanyaan yang lain timbul, apakah demokrasi dapat mewujudkan pluralisme di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami apa yang melandasi proses demokratisasi di Indonesia. Karena nilai substansial dari demokratisasi dan pluralisme secara umum memiliki kerangka yang sama, yaitu yang pertama keadilan. Menurut Yudi Latif, melalui tulisannya, secara arif menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat menghendaki kesederajatan hingga taraf tertentu dari basis ekonomi dan sosial. Demokrasi tidak melulu berhubungan dengan pemenuhan hak-hak sipil dan politik atau civil and political rights, tetapi juga dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ecosoc rights. Pertimbangan inilah yang membuat para pemikir demokrasi seperti Alexis de Tocqueville dan Amy Goodman menghubungkan demokrasi dengan keadilan ekonomi dan kesejahteraan. Bahwa ketika berbicara demokrasi, di dalamnya juga harus ada persoalan-persoalan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang harus diselesaikan. Keadilan dari sistem demokrasi yang diterapkan itu merupakan intisari dari bagaimana kita semestinya bernegara. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus mendapatkan keadilan tanpa ada konflik kekuasaan, tumpang tindih mayoritas minoritas, dan perbedaan lainnya yang harus seimbang. Bicara tentang keadilan, menurut John Rawls, pada hakikatnya ada dua kajian dasar dan pemikirannya mengenai bidang pokok keadilan. Yang pertama yaitu keadilan dilihat dari susunan masyarakat, dan kedua keadilan dilihat dari institusi-institusi di dalam masyarakat itu sendiri. Dari susunan masyarakat dilihat bahwa pada hakikatnya masyarakat itu hidup dalam kondisi yang berbeda, baik dari segi ekonominya, berbeda kehidupan sosialnya, dan berbeda dalam prospek tujuan hidupnya. Dan perbedaan yang awalnya ini berkembang di dalam masyarakat dan menimbulkan kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang berbeda-beda, sejatinya dapat dirubah, kata Rawls, melalui pokok keadilan yang kedua, yaitu adanya peran institusi-institusi di dalam masyarakat yang berupaya mempengaruhi masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai persamaan dan keadilan yang dicapai melalui kebijakan-kebijakan institusi yang fair atau adil dari segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya, agar terciptanya kehidupan yang harmonis dan mempunyai kesempatan yang sama antara satu dan yang lainnya. Jadi, secara tegas Rawls mengatakan bahwa peran institusi dalam menerapkan prinsip keadilan yang fair secara universal kepada masyarakat sangat penting. Lanjut. Ya, kemudian di sini saya Jessica akan menjelaskan tentang keadilan. Jadi, menurut kajian dari Rawls, mengenai keadilan juga dilihat dari beberapa prinsip yang dituangkan dalam
A Theory of Justice. Yang pertama, keadilan menurut Rawls akan tercapai jika adanya kebebasan terluas dari hak-hak individu setiap masyarakat, di mana secara alamiah individu-individu di dalam masyarakat memiliki hak atas kebebasan terluas dan sama antara satu dan lainnya. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk berpolitik, kebebasan untuk berpendapat, bersuara, berkumpul, kemudian ada kebebasan atas kedudukan publik, privatisasi, serta kebebasan dari penahanan dan pengambil alihan sebagaimana didefinisikan oleh konsep aturan hukum. Dan jika kebebasan ini dapat diterapkan sama rata untuk semuanya, maka menciptakan keadilan dan kedudukan hak yang sama antar warga negara. Kemudian yang kedua, dalam mencapai prinsip keadilan yang sama rata dan kebebasan yang setara, maka Rawls mengatakan bahwa harus adanya distribusi kesejahteraan untuk semua orang yang diberlakukan secara adil. Tidak adanya ketimpangan kesejahteraan dan semua elemen masyarakat dapat merasakan kesempatan yang sama untuk mencapai kebebasan dan haknya. Aturan distribusi kesejahteraan ini harus dilakukan oleh kewenangan yang konsisten dengan tujuan bahwa distribusi tersebut akan menjadi keuntungan dan kebaikan untuk semua orang. Next. Kemudian tentang kesetaraan, di sini ada yang pertama ada kesetaraan hukum, yaitu persamaan di hadapan hukum mengandung konsep bahwa setiap orang harus didudukan sejajar di hadapan hukum. Oleh karena itu tidak ada satupun alasan yang boleh mengistimewakan seseorang dengan orang lainnya ketika berhadapan dengan hukum, baik itu karena status sosial, jabatan, kekayaan, ataupun hal lainnya. Asas ini seakan merupakan antitesis dari ungkapan pisau tajam ke bawah dan tumpul ke atas yang senantiasa menjadi istilah penegakan hukum yang tidak adil karena status sosial, jabatan, maupun ekonomi. Kemudian ada kesetaraan sosial, yaitu kesetaraan sosial adalah tata politik sosial di mana semua orang yang berada di dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Setidaknya, kesetaraan sosial mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, dan sejauh mana hak tersebut tidak merupakan hak-hak yang bersifat atau bersangkutan secara personal. Hak-hak ini dapat pula termasuk adanya akses untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan pengamanan sosial lainnya yang sama dalam kewajiban yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian ada kesetaraan politik, yaitu kesetaraan politik adalah keadaan ketika para anggota masyarakat sedang berada pada kedudukan yang setara dalam hal kekuasaan atau pengaruh politik. Sebagai prinsip dasar dari berbagai bentuk demokrasi, kesetaraan politik adalah gagasan yang didukung oleh Thomas Jefferson dan merupakan konsep yang mirip dengan timbal balik moral dan kesetaraan hukum. Gagasan tersebut juga menyiratkan agar semua warga di suatu negara diperlakukan sama tanpa memandang ras, gender, agama, ataupun apakah ia pintar atau kaya. Konsep ini dapat dijawantahkan dalam bentuk prinsip satu orang satu suara dan kesetaraan di mata hukum. Kesetaraan politik memastikan kebebasan untuk berpartisipasi, memilih dan menuntut kepatuhan dengan hukum dan aturan untuk koeksistensi masyarakat dalam harmoni. Seseorang dapat berbicara tentang kesetaraan politik dalam dua dimensi. Yang pertama ada formal, yaitu warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik suatu negara. Kemudian yang kedua ada substantif. Warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak tersebut. Kesimpulan kita pada presentasi hari ini yaitu pluralisme dalam ide dan gagasan adalah bentuk tertinggi dari demokrasi. Sistem demokrasi tidak dapat terwujud tanpa adanya pluralisme ini sendiri. Mengapa demikian?
Karena melalui demokrasi, kita dapat memahami perbedaan pandangan, bukan sebuah halangan. Justru sebaliknya, perbedaan adalah jembatan menuju struktur masyarakat yang madani. Dari perbedaan tersebut, kita juga mengetahui bahwa kebenaran absolut tidak pernah ada. Setiap manusia, setiap golongan, setiap kelompok memiliki keunikan masing-masing yang saling melengkapi demi terwujudnya negara Indonesia yang sejahtera. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Dari kelompok 2, nama saya Gatot Rantik Indik, NIM 61 2016 013. Ya, kemudian saya Jessica Erna Sarinobel dari kelompok 2 dengan NIM 39 2018 011. Nama saya Yotim Andrea Saputra, NIM 35 2020 036. Baik, terima kasih teman-teman. Juga sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat sore.